Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Puji Meyarti, calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Bendoharjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas 14A8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif yang berisi keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di sini saya belajar dengan bimbingan pengajar praktik Ibu Tabita Kristiana dan fasilitator Ibu Nok Mujiati. Terdapat keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan akhir dari tiap modul yaitu terbentuknya murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Materi pada modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Pendidikan adalah menuntun. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat, alam dan zaman yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Murid diberi kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuannya dan tidak selalu mengikuti keinginan guru. Ketiga, guru ibarat petani. Sekolah ibarat lahan, murid ibarat benih. Petani berkewajiban merawat benih, menyiram, dan memupuknya supaya tumbuh subur. Begitupun murid harus tumbuh sesuai minat dan bakat murid dengan bimbingan dan tuntunan guru. Materi pada modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu untuk menuntun murid tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakatnya, serta mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dalam belajar. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Materi pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak yaitu dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud dengan kolaborasi antar warga sekolah, menerapkan langkah inquiry apresiatif, dan tahapan bagja. Adapun tahapan bagja yaitu 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan 5. Atur eksekusi. Dan materi pada modul 1.4 Budaya Positif yaitu berdasarkan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif memberikan rasa aman pada murid dan mendorong murid untuk mengerti, berpikir, dan bertindak sehingga murid lebih percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Berikut beberapa refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan pertama yaitu, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Konsep-konsep inti yang telah saya pelajari pada modul ini adalah 1. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk pembentukan kontrol diri dan kepercayaan diri. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ketiga, posisi kontrol, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 4. Kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5. Segitiga restitusi, yaitu tindakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Pertanyaan yang kedua adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara pikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dengan harapan terwujudnya rasa aman, nyaman, dan suasana positif dalam pembelajaran. Selanjutnya, ternyata posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah yang selama ini telah saya lakukan ternyata kurang tepat. Untuk selanjutnya, saya akan memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi murid yang melakukan kesalahan. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya mencoba memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani murid saya yang melanggar peraturan, seringkali menuai pro dan kontra dari rekan guru. Untuk itu, diperlukan pendekatan dan kolaborasi dengan atasan dan rekan guru lain agar tidak terjadi kesalahpahaman dan terwujud tujuan yang sama dalam memperbaiki pelayanan pembelajaran bagi murid. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut yaitu saya merasa lebih bersemangat untuk melaksanakan budaya positif tersebut dengan mengajak rekan guru lain melalui komunitas sekolah untuk bersama-sama melaksanakan disiplin positif sehingga terwujud pendidikan yang berpihak pada murid. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yang sudah saya alami adalah adanya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun berdasar keberpihakan pada murid. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, perlu diubah menjadi posisi kontrol seorang manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saya berpikir dengan melakukan itu akan membuat anak lebih disiplin tanpa memikirkan dampak bagi perasaan murid saya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya setelah menggunakan posisi kontrol sebagai manajer itu, saya merasa gembira atas reaksi dan juga perubahan murid-murid saya yang lebih mempunyai rasa tanggung jawab, mandiri, serta percaya diri dalam memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah secara tidak sengaja menggunakan segitiga restitusi. Waktu itu, saya hanya sampai pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Kemudian, saya memberikan pengertian dan memberikan solusi atas masalahnya dengan cara saya sendiri. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi yang baik antara semua warga sekolah maupun para pemangku kepentingan yang ada di sekolah, serta sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana-prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah pemaparan saya pada koneksi antar materi modul 1.4. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.